Dan inilah di Indonesia ya, Michelle namanya. Michelle jelas orang luar kan. Dipakein kerudung. Kenapa sih ya dipakein kerudung ya? Udahlah, namanya model seksi-seksi aja ya. Ngapain dipakein kerudung sih? Pantas saja ada keluarga yang nggak mau punya anak atau menantu yang jadi polisi. Ternyata separah itu. Iya guys, jangankan punya anak atau menantu polisi. Aduh, udahlah. Udah terlalu banyak oknumnya ini sampai mendunia begini ya. Sampai ke luar negeri. Bisa disebut prestasi kayak ini. Walah kok kayak gini. Kok ya gini. Walah. Walah kok ya gini. Ya gitu ya ngomongnya. Ya gitu emang. Selain memalukan juga malu-maluin. Gila ya mereka itu, hatinya seperti apa, otaknya begitu rusak. Kezalimannya selama ini akhirnya membuat mereka dibubarkan. Makanya jangan sok nggak sadar kalau hidup mereka dan keluarganya digaji dari uang rakyat. Hoi, negeri ini aman tanpa polisi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bijain nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah seharian ini kita banyak ngebahas tentang polisi ya, oknum polisi. Dan ini tadi ada nih ya, prestasi gue nyebutnya ya, prestasi dalam tanda kutip, tapi ada cuitan di Twitter begini nih. Kepolisian Indonesia makin terkenal di luar negeri ini. Waduh. Model ini ditipu oleh sebuah negara. Kita lihat videonya ya guys. Ya. Ini model luar negeri, prestasi ini ya, sampai ke luar negeri kok. Gimana sih? Iyalah. Coba kita lihat apa isi videonya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Model ini ditipu oleh sebuah negara. So there's no doubt in your mind that you've been set up? Yeah, no doubt. Lo ragu nggak? Lo ada keraguan nggak bahwasanya lo ini sedang dijebak gitu, being set up? No doubt. Ya. Jelas nih kita akan menjadi model di Indonesia. Welcome to Indonesia, Michelle. $1,000 and they'd asked me if I wanted to negotiate in US or Euro. Negosiasi. Wow, udah dilihat boleh gimana? Wah, dolar ini model tajir lah. Bisa dapat CPR-an kali kalau begitu ya. Coba lanjut. Insiden yang membingungkan. Had you taken drugs that night? No. Oh, dibilang narkoba ya, dituduh narkoba. Dia berada di Indonesia untuk melakukan penghentikan mobilnya.
di mana mereka memasang sebuah jebakan. Wow, masa ngejebak? Menurut kalian bener nggak nih dijebak? Policeman brought my bag over to me, and that's when he opened my bag and pulled out drugs. Pernah ngalamin kayaknya ya, ada yang begitu, serius. Cuman gue nggak bisa cerita aja. Penjara bawah tanah, waduh, sian ya. 15 tahun. Coba jadi koruptor, nggak begitu lu, Cel. Koruptor enak kali selnya ya. Luar lain. Dan inilah di Indonesia ya, Michelle namanya. Michelle jelas orang luar kan. Dipakein kerudung. Kenapa sih ya dipakein kerudung ya? Udahlah, namanya model seksi aja ya. Ngapain dipakein kerudung sih? Bingung juga gue. Model. Kenapa harus pakai kerudung ya? Nah ini tadi pakai kerudung. Nah, ini kerudung. Jilbab lagi. Ini kerudung juga. Padahal aslinya no. Sang model kemudian memasang potongan teka-tekinya. Aduh, menyusun. How much money did they want? Initially, they said 25,000 US dollars. $250.000. Kalau kurs sekarang $250.000, 250.000. Wow, 3 miliar guys, nolnya 9. Kalau kurs sekarang. And I was like, you're not getting any of my money? Do you know what I mean? I'm going to tell your boss what you're doing and that's it. Tapi dia ngelawan, nggak mau dapet, gue nggak mau ngasih lu duit gue ya, gue ngasih tahu bos lu ntar. Nah, kerudung ya, gemes gue ya, padahal ya tapi lah begitulah Indonesia, welcome to Indonesia. Mau ngasih tahu atasannya mungkin dapat bagian. Rent for your prison space? Yes. Ya, lu nyewa ruangan lu di hotelnya, bayar, di sel bayar udah kayak hotel. Ya, percaya pada hukum, hukumnya kalau di Indonesia aparatnya rada serem ya. Hah? To me, Michelle, you're in the system now. If you plead innocent, you'll sit here forever. Tuh. Wahai Michelle, lu di sistem sekarang kalau lu bertahan tidak bersalah, lu bakal di sini selamanya gitu. Salah. Dipakein kerudung ya. Yang pertama gue ngelihat dari video ini ya, ya begitulah sistem di Indonesia. Hukumnya bagus. Kalau bisa bicara soal jebak menjebak itu udah pernah ngalamin kayaknya ya. Ya, udah pernah ngalamin. Jebak menjebak tuh. Nggak sedikit yang cerita sama gue tentang hal itu ya. Tentang jebak menjebak yang dilakukan oleh aparat. Oknum aparat ya, oknum aparat. Dan ini sekarang dirasakan oleh Michelle, dan Michelle ini model Australia kalau nggak salah ya. Cuman ya begitu ya, ada anu lagi ya, pakai kerudung guys. Ya. Sekarang kita ke Twitter deh guys ya, kita ke Twitter, let's go to Twitter, kita lihat apa komentar orang di Twitter guys. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di tweetnya Telek Pitik namanya, bukan underscore pejabat, A-nya itu pakai 4 ya. Kita lihat apa komentar netizen di sini.
Stoplah nyebut kawanan ini oknum. Udah kebanyakan modelan begini. Sampai banyak nyawa hilang oleh kawanan begini. Bubarin aja dah. Udah nggak guna. Bentuk yang baru. Hongkong aja bisa kok. Yuk pasti bisa. Iya. Udah terlalu banyak ya. Korbannya ini udah terlalu banyak. Ya Allah, kapan sih kita kangen polisi baik? Ini prestasinya mendunia loh ini. Hukum di Wakanda memang seperti itu. Biasakanlah. Ya Allah kesian. Gimana itu orang yang datang ke Indonesia, gimana rakyat Indonesia ya? Hahaha, jangan heran ratusan juta rakyat Wakanda mengalami hal yang sama, dipersekusi oleh Inspektur Vijay dan geng. Mereka tahu gerombolan bandit berseragam mengatasnamakan hukum negara. Nah, tuh. Pantas saja ada keluarga yang nggak mau punya anak atau menantu yang jadi polisi. Ternyata separah itu. Iya guys, jangankan punya anak atau menantu polisi. Aduh, udahlah. Udah terlalu banyak oknumnya ini sampai mendunia begini ya. Sampai ke luar negeri. Bisa disebut prestasi kayak ini. Uhui, polisi kan? Bajingan memang kok. Dari dulu bangsa, sekarang juga bajingan. Edif Humas Polri, institusi mukwi bosok. PR besar bagi Listio Sigit untuk benahi hal-hal seperti ini. Oh ya, termasuk sistem peradilan di Indonesia juga sih. Nah, tuh. Poinnya USD 250.000. ADP, ada apa dengan Polri? Cari duit. Kaya-kaya kok. Mungkin waktu kecil tidak diajarkan agama yang benar sehingga besar nggak takut berbuat jahat. Pendidikan dasar agama dan budi pekerti sejak balita SD SMP itu sangat penting. Saat dewasa insya Allah jadi insan yang baik sampai bekerja pun tidak akan berbuat jahat dulu. Baru konten yang tadi sore, ya kan? Baru lulus udah macem-macem. Baru lulus udah berbuat onar. Bravo Kepolisian Republik Indonesia, terkenal akan keberoblokannya. Bravo. Bergelimang harta di atas pembantaian manusia, kesengsaraan korban, jebakan masyarakat lokal sendiri sudah biasa jadi sapi perahan. Cuma ini jenisnya sapinya impor. Iya. Ada ya sapi perahan lokal, impor, iya dah. Oknum itu 1 atau 2 orang, kalau rame-rame apa namanya? Korporat. Sadis. Nah tuh. Terkenal rekayasa, terkenal konspirasi. Sepakat. Kira-kira berapa banyak ya oknum di tubuh Polri? Ratusan, kayak lapisan tenggo kali ya. 62. Aduh. Anda tanya di Polri, lihat aja kasus Bang Rambo dan Anda akan mengerti seberapa busuknya keadilan negeri kita. Banyak KPPS. Banyak ya Allah, banyak banget tadi lagi, banyak. Sampai mau nyari baik itu rada susah kita guys. Ya mau nyari baik itu rada susah gitu. Jika semua keterangannya benar, sangat kotor dan hancur otak oknum yang terlibat. Lah, coba lihat tampilkan balasan. Kalau dikit itu oknum, kalau hampir semuanya bejat bukan oknum lagi, yo enggak jelas. Makanya Kanjuruan, KM50, Brigadir J. Kenapa kalau sudah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dipakaikan kerudung? Memang bangsat polisi. Nah itu kan kenapa dipakaiin kudung sih? Itu juga jadi perhatian gue. Kenapa dipakaiin kudung ya? Indonesia Police, who really you are? Main fitnahnya nggak kira-kira. Who really you are? Ya, are they the bad guys with the uniform? Ya, samboisme sudah menjadi model aparat jenis ini. Ya, kalau udah pimpinannya begitu ya gimana anak buahnya? Nah, tadi itu yang baru lulus saja udah berbuat begitu. Yang baru lulus, ya kan? Yang baru lulus sudah, arogansinya luar biasa. Bukan rahasia umum lagi itu. Kelakuan 3 tingkat di bawah binatang, penggeledahan dan sengaja diselipkan barang, luar biasa kejahatan aparat.
Ya supaya ada hasil guys, ada hasil double ya, dapat prestasi, bisa kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, berhasil operasinya gimana sih? Apakah begitu Pak? Akhirnya Polri mendunia, semakin mudah tugas Divisi Humas Polri untuk menunjukkan pada dunia bahwa polisi Indonesia itu hebat. Begitu kan Pak Listio Sigit? Nah, Hong Kong aja bisa memulai membereskan negaranya, dimulai dari membereskan polisinya yang korup. Yuk, bisa yuk. Nah itu loh, bereskan dulu polisinya, dibersihkan betul. Ada kok polisi baik. Gua sampai hashtag gua kangen polisi baik. Ngeri. No, Pak Mahfud MD ngeri. Nunggu keluarnya survei kepuasan yang naik setelah ini. Oh naik kalau cuma survei, lembaga survei bisa dipanggil ke istana kok. Ngapain tersangka harus pakai cosplay kerudung? Dia non muslim su. Nah makanya kerjanya pengacara. Masa pengacara? Terkenal santero jagat kebiadabannya. Iya di gara-gara Kanjuruhan juga kan sampai di stadion-stadion di Jerman ada itu ya. Bukan main, kirain ATM-nya cuma warga sendiri. Wow, seadanya guys. Go to international. Wah keren banget, bet. Iya, iya, iya. Yang gue heran kenapa harus dikasih kerudung, fitnahnya gila-gilaan. Nah itu. Gue juga sama tuh ngelihat kerudung gitu. Iya kan? Siapapun dipakai kerudung. Makin kelihatan kan boroknya. Melecehkan kaum muslimin biar negara Asia dan Eropa enggan dapat hidayah. Nah, mubahalah sebuah kepastian. Bersiaplah kehancuran para pezalim. Amin, amin. Gua retweet itu. Di akhirat bakal kena hukuman muslim atau kafir bila berbuat zalim. Semuanya kena zalim. Saya percaya dia orang baik dan sudah menjadi rahasia umum coklat suka begitu. Iyalah. Banyak yang lebih percaya itu, lebih percaya korban malah. Apa penjahatnya lebih dipercaya daripada petugasnya gitu. Iya kan? Itu kan si Michelle tadi ini kan penjahat ceritanya dalam tanda kutip. Sekarang orang lebih percaya penjahatnya daripada petugasnya. Udah separah itu. Tingkat kepercayaan masyarakat udah separah itu. Kalau nggak salah kejadian ini udah lama ya, apa mungkin kini dia telah bebas. Sangat memalukan kalau benar pemerasan tersebut nyata adanya, apalagi terhadap tamu asing. Ya, kalau tamu asingnya muja-muji ya nggak apa-apa lah. Kan gitu ya, ada ya tamu asing muja-muji. Ada yang ada maunya juga sama Indonesia. Yang jadi tanda tanya, polisi menghentikan mobilnya dan digeledah. Berarti ini model sudah jadi itu. Di sini saya yakin semua sudah direkayasa. Kalau berbicara tentang rekayasa, tadi 8 polisi baru lulus itu udah tahu, udah bisa ngarang cerita gitu. Oh, itu ditaruh di kamar karena begini, udah bisa. Baru lulus sudah begitu. Jadi memang mungkin diajari untuk rekayasa ya. Tukang fitnah terbesar di dunia. Nah, belum, Dajjal belum. Ini masih polisi dah. Belum. Oke, ini masih oknum polisi. Belum Dajjal. Haha, kelakuan polisi. Ini kasusnya kapan mas? Gak tahu mas. Lihat kelakuan Wercok. Gue sih percaya ini model dijebak. Mau dijadiin ATM sama oknum-oknum. Nah, tuh. Iya. Cih, oknum. Gak usah lah sebut mereka oknum. Sistem mereka emang kayak begitu. Bilang aja polisi. Gak ada kata oknum di instansi itu. Ayo lu, mana polisi baik? Di sebuah negara yang pejabatnya masih banyak doyan duit haram, kejadian seperti ini rekayasa hukum itu nggak aneh. Iya nggak aneh di Indonesia, tapi mendunia guys. Satu kata untuk oknum pejabat, busuk. Kalau gue biadab. Di-up lagi biar rame menjelang tahun politik. Nah, di-up. Ini kasus kriminal, kasus aparat penegak hukum diarahkan ke politik. Hah? Oh, buzzer politik. Hai. Meresnya hukum di tangan oknum polisi yang tak berakhlak. Sekuler tak bertuhan, lebih hina dari binatang. Iyalah. Pokoknya cuan 250.000 US dollar, 3 miliar guys.
Alhamdulillah akhirnya lembaga ini akhirnya punya prestasi yang mendunia. Ya Pak Listio, di bawah pimpinan Pak Listio nih mendunia ini. Selamat Pak Listio Sigit. Ya. Urusan sama polisi nggak ada bagus-bagusnya. Kenal boleh, deket jangan. Nah lu tuh. Kenal boleh, deket jangan. Oknum kok banyak. Iya, tadi sore aja 8 borongan. Oknum borongan. Parah. Terkenal rusak. Ayo lu. Mau jadi 5 besar terbaik dunia? Bahkan saat ini sudah menjadi yang terbaik dalam hal manipulasi perkara. Rekayasa. Problemnya bukan apakah dia beneran pakai narkoba atau tidak. Terus apa itu? Ya itu di sel gitu tadi ya. Itu emang modus Pak Isilop. Modusnya Pak Isilop. Walah kok kayak gini? Kok ya gini? Walah kok ya gini? Ya gitu yang ngomongnya. Ya gitu emang. Selain memalukan juga malu-maluin. Gila ya mereka itu, hatinya seperti apa? Otaknya begitu rusak. Itu bisa merubah perilaku. Nggak percaya sih. Kapan dilanatnya mereka ini? Ada waktunya. Allah tahu kapan waktu terbaiknya. Kata Habib Rizik kan nanti tuh, ada waktu Habib Rizik jelasin tadi pagi itu yang gua up, ya kan? Nanti lu kaget, ternyata nih lagi Allah bongkar satu-satu. Nih sekarang lagi Allah bongkarin satu-satu. Nah, baru tahu lu. Kita udah tahu lama gitu. Yang udah tahu lama bilang, nah, kita udah tahu lama. Lu, ternyata. Yang dulu katanya enggak. Oh iya ya ternyata. Nah, tuh. Kezalimannya selama ini akhirnya akan membuat mereka dibubarkan. Makanya jangan sok nggak sadar kalau hidup mereka dan keluarganya digaji dari uang rakyat. Hoi, negeri ini aman tanpa polisi. Astagfirullahaladzim. Negara korup, sistemnya pun korup. Jangan harap ada keadilan jika hukum bisa mereka permainkan dan diperjualbelikan. Mereka yang mengerti hukum tapi kebanyakan yang melanggar hukum. Ngeri kali permainannya demi memperkaya diri. Nah tuh, ayo, udahlah ya guys. Gua rasa udah cukup. Jadi guys, kesimpulannya adalah kalian komentar yang baik di bawah ya. Hari ini banyak banget oknum polisi yang kita angkat beritanya. Ya kalau gua yang pertama yang ini, gua percaya sama pernyataannya si Michelle tadi ya, karena sering kali juga gua melihat itu terjadi memang. Jadi kalau ada operasi mendadak di jalan itu jangan sembarangan lu izinin buka jendela, jangan, bisa jadi bahaya itu. Ya, bisa jadi kalau oknumnya jahat lu ya begitu kayak Michelle. Dan bicara soal ada minta uang begini udah biasa. Itu sudah biasa. Ya, dan masalahnya lagi itu dipakein kerudung, ya kan? Model dipakein kerudung. Ya, untuk apa itu dipakein kerudung? Buat apa coba? Padahal dia model seksi, ya seksi aja lah. Kan lumayan tuh buat orang-orang yang suka keseksiannya di pengadilan dah tuh. Hakimnya gimana ya? Dah gitu aja ya guys. Dan buat Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, selamat, ini prestasi yang mendunia Pak. Apa yang dilakukan oleh anak buah Bapak sudah sampai ke luar negeri. Dan kita rakyat Indonesia yang menanggung semuanya Pak. Terima kasih buat semuanya. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi walinayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi mendunia ya guys ya. Mendunia nggak sini? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa.
Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.